Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya? Maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang, ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Tingkat keberhasilan Anies itu banyak. Tapi kan pendukungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendukungnya banyak. Terus ada ini teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Udah jalanin, gak ada dananya bang. Kagak ada. Kekayaan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono naik drastis selama menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Kekayaan Heru Budi meningkat kurang lebih 4,2 miliar dalam waktu tidak sampai 2 tahun. Angka tersebut rupanya berbeda dengan Anies Baswedan yang kekayaannya tidak naik secara signifikan selama 5 tahun menjadi gubernur. Melansir laporan harta kekayaan pejabat negara pada laporan 2021, Heru Budi memiliki kekayaan mencapai 31,9 miliar. Kemudian pada LHKPN 2022 yang dilaporkan 7 Maret 2023, nilainya naik menjadi 36,2 miliar rupiah. Diketahui, Heru Budi mulai menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022, usai diangkat oleh Presiden Jokowi. Heru kini juga masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak Juli 2017. Soal kenaikan kekayaannya, Heru Budi menyebut pendapatannya tidak hanya berasal dari Kaset Pres dan PJ Gubernur saja. Heru juga sempat mendapatkan penghasilan sebagai komisaris perusahaan BUMN PT BTN. Berbeda dengan Heru, kekayaan Anies Baswedan tidak naik secara signifikan meski 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut laporan LHKPN, kekayaan Anies Baswedan hanya naik 3,7 miliar rupiah semenjak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017-2022. Mantan Menteri Pendidikan itu mulanya melaporkan kekayaannya sebesar 7,3 miliar rupiah pada tahun 2016. Awal tahun menjadi gubernur, justru kekayaannya turun menjadi 5,6 miliar pada tahun 2017. Sementara dalam laporan akhir jabatannya, Anies tercatat memiliki kekayaan 11,18 miliar yang dilaporkan pada 9 Februari 2023. Bukan hanya itu, para relawan Anies Baswedan, khususnya Kis Khalifah, juga bercerita bahwa menjadi relawan Anies Baswedan bukannya menjadi lebih kaya, tetapi menjadi lebih miskin. Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya? Maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang, ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Tingkat keberhasilan Anies itu banyak. Tapi kan pendukungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendukungnya banyak. Terus ada teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Udah jalanin, gak ada dananya bang. Kagak ada. Saya nanya, ada gak sih di luar kita yang lebih dekat pada Anies di luar gini? Gak ada bang, ini aja. Segini nyari duit 170 juta kagak dapet, padahal lo ngelola duit 87 triliun dana DKI, kita kagak bisa. Ngeblok nih. Sejauh itu gitu loh. Tingkat keparahannya. Tapi kalau dalam konteks politik Indonesia yang ini, yang yang relawannya masih cari makan, berat. Bukan tidak baik sebenarnya, sangat baik. Tapi dalam konteks situasi politik seperti ini menjadi kelemahannya dia. Kan yang Anda tanyakan kan kelemahannya dia kan? Iya, makanya pesan saya adalah kalau mau jadi relawan, 2 kemungkinan saja. Carilah relawan yang bisa memberikan kesejahteraan. Kedua, Anda sudah selesai dengan hidup Anda. Jadi ketika Anda jadi relawan, benar-benar rela. Jaga bareng-bareng, jagain dia maksudnya. Iya, jaga bareng-bareng. Selama ini temen gue kan yang jadi menteri banyak. Kagak ada yang mau dekat gue kalau udah jadi menteri. Kan mulut kita jahil. Iya. Artinya bahwa dia siap untuk dikritisi, untuk dilawan gitu. Termasuk pada temannya sendiri. Oke. Itu menurut saya
keren banget secara personal. Bahkan, Gis Khalifa belak-belakan terkait kondisi pendukung Anies Baswedan dari menjadi menteri, gubernur, hingga menjadi capres. Gis mengatakan pendukung Anies Baswedan bukannya menjadi tambah kaya, tetapi menjadi semakin miskin. Hal itu diungkapkannya dalam podcast Keadilan TV. Awalnya, Gis Khalifa menyindir soal PSI di Jakarta. Semasa Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, PSI kerap mengkritisi Anies Baswedan. Namun, kritikan PSI dianggap Gis Khalifa bukan kritik membangun, namun hanya nyinyiran dan fitnah. Oleh karena itulah, ia menyebut bahwa Grace Natali dan Samara Amani adalah ratu pembohong. Ia lalu membahas soal tingkah para politisi yang lain di mulut, lain di hati. Meskipun ia awalnya mengkritik keras sosok seperti Jokowi, namun akhirnya ia berbalik menjilat kepada Jokowi. Ia lalu menyebut dua nama, yaitu Fachri Hamzah dan juga Ali Mokhtar Ngabalin. Ia berdoa agar keturunannya dijauhkan dari sifat-sifat seperti keduanya. Teman-teman kan kita kampanye nggak punya duit ya. Iya. Jadi bagaimana teman-teman tuh patungan segala macam itu ada yang jual motor, saya ngerti banget itu. Dan kita dikecewakan kan berkali-kali. Dukung orang, tahu kayak gini, dukung ini, tahu kayak gini. Tapi so far Anda nggak kecewa? Sejauh ini tidak. Bahkan agak terpuaskan ya. Air di Pulau Seribu perak lebih dari 25.000. Saya mengelola sekolah rakyat, bukan saya mengelola, teman-teman yang mengelola. Saya hanya membantu. Miskin absolut. Saya katakan ini jalan kita ke surga nih. Kalau 30% aja anak-anak ini bisa kita tarik dari kemiskinan. Ada yang diperkosa oleh bapak tirinya. Ada yang kalau malam itu siang sekolah SMP loh, malam jadi penjaga macam-macam. Kepala Dinas Pendidikan DKI. Dengan kebijakan yang baru, 50% anak-anak SRA itu bisa masuk sekolah negeri. Karena ada kebijakan zonasi dan faktor umur. Anak-anak miskin itu mana sanggup bersaing dengan anak-anak orang kaya masuk sekolah negeri bagus. Dan dia ngambil keputusan dan dia pertanggungjawabkan. Misalnya yang paling krusial apa? Felix Xiao diundang, bukan dia yang ngambil keputusan, menanggung resiko apa yang dilakukan anak buahnya. Ya, anak buahnya. Ya kadang-kadang ada juga orang yang mencari kesempatan di dalam kebaikan yang dilakukan Pemprov kan. Secara tanah kan banyak juga yang tidak semua. Ada juga yang tanahnya ilegal. Tapi penggantiannya minta luar biasa, minta rumah, minta segala macam. Ia lalu membahas terkait kondisi pendukung Anies, bukannya tambah kaya tetapi semakin miskin. Menurut Gis Khalifa, Anies merupakan sosok yang tegas terhadap koruptor. Meskipun ia ditunjuk sebagai komisaris Ancol, namun dibandingkan dengan kebutuhan melayani para loyalis Anies, hal itu tidak seberapa. Bahkan Gis mengaku mengeluarkan uang dari kantongnya pribadi. Ia lalu menantang agar menghadirkan orang yang ahli dalam perbankan untuk mengecek rekening para loyalis Anies. Dipastikan ia akan menemukan rekening para loyalis Anies bukan semakin gendut tapi semakin menipis.